Ini bagian pertama sih, bagian pertama yang saya kira apa itu penting ya, penting kita memahami karena ini menyelesaikan beberapa hal dalam kehidupan seorang percaya gitu. Dia memberikan amunisi gitu, amunisi. Ya benar loh saudara ya. Ini nih ya saya apa ya? Gini loh teman-teman, apalagi yang belum punya tabungan, tabungan kita nggak cukup untuk buat kita bahagia ya, benar nggak sih? Gitu. Apalagi yang nggak punya tabungan, gitu. Yang belum kerja ini masih kuliah gitu. Terus apa yang buat bahagia? Kalau saya tuh realistis loh teman-teman. Saya coba nih, ini firman yang kita ya, yang kita belajar ini tuh dia harus ini, dia harus benar-benar hidup gitu, harus hidup. Hidupnya itu dia itu mengubah dari dalam, ya mengubah dari dalam, kemudian dia memancar keluar. Bahasa Alkitabnya itu mencerminkan, gitu, mencerminkan. Nah, apa yang tercermin? Macam-macam lah, ya, banyak ayatnya gitu ya. Tapi saya eh, rindu, gitu, saya rindu. Saya sendiri kan, saya sendiri memiliki pergumulan di situ, sekaligus perjuangan, ya, untuk bagaimana supaya eh, firman itu hidup, gitu. Makanya saudara-saudara kalau perhatiin 1 Yohanes ya, 1 Yohanes 1 itu menulis begitu loh saudara. Kami menjadi saksi gitu, melihat firman yang hidup gitu, firman yang hidup. Jadi hologos itu ya sang firman yang hidup itu gitu ya. Itu menarik ya. Yohanes 1 gitu. Itu firman yang hidup. Nah, dia itu menjadi sulung, dia itu menjadi pokok, artinya dia itu menjadi eh, yang pertama. Nah, berarti ada yang mengikuti gitu. Dia menjadi sulung berarti ada saudara-saudaranya, ya. Eh, dan 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 yang dimaksudkannya adalah itu adalah setiap orang yang kemudian percaya dan taat kepada dia, gitu. Eh, itu sering saudara dengar di gereja lah, gitu. Saya ulang saja di sini sebenarnya. Tapi yang ingin saya benar-benar terpanggil gitu ya, memiliki kerinduan gitu ya. Dan sebelum saya sampaikan ini, saya bergumul sendiri gitu ya, di dalam tentu saja dalam konteks kehidupan saya gitu ya. Dan kemudian mencoba untuk yang pertama memiliki kerinduan supaya saudara juga dapat menghidupi firman yang sama itu. Untuk apa? Untuk mengatasi kehidupan saudara gitu. Ini kita nggak ada yang sama nih pergumulannya nggak ada. Ya persis, perjuangannya juga nggak ada yang sama gitu. Mempunyai ukuran gitu, punya lingkungan yang berbeda. Wah, ya eh, suatu keadaan yang berbeda gitu, tantangannya berbeda. Tapi yang sama adalah semua harus keluar sebagai apa? Pemenang gitu. Alkitab menulis begini, Saudara. Di Yohanes pasal 7 ayat 38. Ini apa nih tanda-tanda orang percaya? Gitu. Ini ada tandanya, ya. Yohanes 7 itu ayat 38 katakan apa? Mereka yang percaya itu dari dalam hatinya. Coba pegang hatinya. Nah gitu ya. Entah di mana kan hati itu ya. Tapi kalau orang ya hati itu kan tentu saja di dalam gitu. Dari dalam hatinya itu mengalir aliran-aliran air hidup. Saudara bisa bayangkan ya? Bayangkan aja karena untuk mendefinisikan, mendeskripsikannya pasti diksi kita itu terbatas. Itu Yesus sendiri yang ngomong, ya. Ya, barang siapa yang percaya kepadaku menurut kitab suci sesuai dengan yang tertulis dalam kitab suci. Kalau sudah ada eh, apa mereferen apa apa mencari apa kata kitab suci mengenai orang percaya, ya
Ada banyak gitu. Tapi yang saya menjelaskan adalah katanya dari dalam hatinya itu mengalir aliran-aliran air hidup. Nah, ini kan ini ya, sesuatu yang menarik gitu. Sesuatu yang menarik. Kita langsung refleksi diri kan. Apakah dari dalam hati saya mengalir aliran-aliran air hidup? Tentu saja kalau dikatakan mengalir keluar keluar itu ya, dari dalam hati mengalir, berarti di dalam ada apa, Saudara? Sumber. Sumber air. Tadi Dorcas ngomong tapi saya nggak dengar. Ada sumber ya, gitu. Jadi menurut Yohanes 4 ya, ayatnya yang ke-14 itu katanya apa? Mata air, gitu. Ya kan? Ya. Jadi dikatakan bahwa coba baca nih. Yohanes 4 ayat yang ke-14. Cepet-cepet soalnya waktunya pendek nih. Harus Yohanes 4 ayat 14. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan padanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan padanya akan menjadi mata air di dalam dirinya, yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. luar biasa ya, teman-teman ya. Itu komplit sekali loh di situ. Pertama, air itu dikasih, ya kan? Dan air yang diberikan itu jadi sumber atau mata air. Dan mata air ini itu terus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Bayangkan nggak? Kita orang yang percaya menurut Yesus tadi, itu adalah bagian dalam proses itu. Bayangkan diri saudara, ya, sudah diberikan air itu dan saudara menjadi mata air dan kemudian mata air itu memancar. Makanya makanya Yohanes 7:38 katakan dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Ini aliran-aliran ini itu akan terus memancar sampai hidup yang kekal. Saudara, ada dua hal yang penting saudara perhatikan di sini. Ada sesuatu yang ada di dalammu. Gitu. Ada sesuatu loh yang ada di dalam saudara karena saudara percaya. Dan sesuatu yang ada di dalam saudara itu dia mempunyai akhir, ujung, pelabuhan gitu. Yang jelas gitu. Ujung dan pelabuhannya itu hidup yang kekal. Jadi bayangkan nggak ini? Bayangkan nggak ini? Semua gairah kita, saya tambahin yang agak-agak nakal ya. Semua nafsu kita, semua gitu. Semua yang kita harapkan, semua imajinasi kita, fantasi kita, itu tidak boleh berhenti di sini. Harus benar-benar berlabuh di ujung, yaitu hidup yang kekal. Itu yang saya bilang kemarin. Firman yang adalah kebenaran. Yang dirancang oleh Tuhan untuk membebaskan dari belenggu-belenggu, kegelapan, kekhawatiran, kegelisahan, gitu, kebimbangan, gitu. Untuk membuat kita benar-benar tidak diperbudak lagi, tetapi benar-benar manusia yang merdeka, yang mengalami yang namanya kelegaan, mengalami yang namanya ketenangan jiwa. Itu ujungnya bukan di sini, gitu. Itu ujungnya bukan di sini. Saudara tahu nggak? Kita tuh kadang-kadang nih ya, mohon maaf lebih vulgarnya, sering kali, bukan hanya kadang-kadang, gitu, terjebak gitu. Dengan apa? Dengan semua imajinasi dan fantasi kita sendiri. Sehingga apa? Ya kita tanggung akibatnya. Ya kan? Padahal desainnya itu adalah harus berujung pada hidup yang kekal. Gitu. Nah makanya nih, kata-kata saya ini tidak berarti bahwa wah hidup kita wah seperti aliran sungai dong ya gitu yang ada dari mata air jernih mengalir gitu ya sehingga hidup kita ini seperti
sungai yang mengalir, gitu. Seperti seolah-olah tidak ada riuk pikuk yang kemudian membuat kita stres gitu, tertekan gitu. Ini sama sekali tidak berbicara mengenai itu, gitu. Tidak berbicara mengenai kita terhindar dari yang namanya masalah ekonomi, gitu ya, kesulitan, gitu ya, sakit penyakit, enggak, gitu. Tetapi saudara, ini bicara mengenai pengharapan kita, fokus kita, mata kita, tujuan kita itu tidak boleh lepas. Semua yang terjadi di sekeliling kita ini, saudara, semua yang kita perjuangkan, saya ulangi, semua yang kita gumuli sekaligus yang kita perjuangkan itu tidak boleh berakhir di titik di sini, ya. Hanya boleh berkemah, hanya boleh menumpang gitu loh, hanya boleh sesaat. Sempat membuatku terpesona, hanya sempat. Berlalu sebentar saja, dan kemudian kita kembali mengalihkan pandangan jauh ke depan di ujung hidup, yaitu kekekalan itu. Nggak boleh, nggak boleh, nggak boleh lama-lama. Kenapa, Pak? Kenapa sampai kita sempat menoleh ya? Kenapa sempat kita tersendat gitu ya dengan keadaan? Kenapa? Karena saya dan saudara ini masih ada dalam kemah yang fana. Mau nggak mau tuh bangun tuh, kalau misalnya bangun pagi ya rasa lapar gitu. Karena apa? Ya karena metabolisme tubuh sudah menyelesaikan segala sesuatu yang dia makan tadi malam, malam ini gitu. Keadaan itu kita di dalam keadaan yang namanya tubuh hina. Itu namanya tubuh hina tuh. Jadi tubuh hina itu sama sekali tidak menjadi definisi dari tubuh yang berdosa gitu. Sekalipun tubuh hina itu juga mengalami konsekuensi dari tubuh dosa gitu. Tetapi tubuh hina itu artinya apa? Ada kelemahan-kelemahan gitu, yang memang harus dia tanggung gitu. Nah, ingat, sempat membuatku. Jadi hanya sempat membuat saudara. Kalau itu merupakan pencapaian, merupakan sesuatu yang kemudian membuat saudara bahagia gitu. Hanya sempat. Tapi ingat, pandangan saudara harus tetap jauh ke depan. Dilabuhkan ke hidup yang kekal itu. Ini yang akan membuat saya dan saudara itu benar-benar tetap ada di dalam irama bahwa ada mata air di dalam hati saudara yang terus memancar gitu. Itu yang Filipi 4 ayat 4 katakan. Ya, bersukacitalah senantiasa, sekali lagi ku katakan bersukacitalah. Gitu. Karena apa? Bersukacitanya karena Tuhan. Gitu. Ya, kita tuh bersukacita karena Tuhan dan bukan karena Tuhan. Kenapa karena Tuhan? Karena apa? Karena di dalam Tuhan itu dia telah membuat kita menikmati yang namanya kasih karena ada Roh Kudus yang ada di dalam kita, dan itu yang membuat kita memiliki pengharapan, dan pengharapan ini tidak mengecewakan. Jadi sukacita kita itu ada di dalam pengharapan gitu. Satu hari nanti air mata akan dihapus dari mata kita. Perkabungan itu tidak akan ada lagi. Gitu. Yang semua yang lama itu akan berlalu. Satu hari nanti. Bayangkan nggak? Itu sukacitanya. Gitu. Itu pengharapannya. Gitu. Jadi ketika kita melewati pergumulan di tengah dunia ini, kita harus melihatnya sebagai apa? Sebagai satu ujian. Untuk apa? Untuk memurnikan. Sampai apa? Sampai nih satu ujian ya. Jadi pergumulan itu adalah satu ujian. Nah, di tengah-tengah pergumulan dan ujian itu, kita harus selalu memandang dan menikmati yang namanya aliran-aliran air hidup yang mengalir keluar. Itu. Apa itu, Saudara? Bayangkan nggak ya? Ya. Ketika ada keadaan nih, Saudara, yang menekan hidup Saudara nih, ya. Soalnya begini nih. Ini harus real kita nikmati. Ya. Sukacita yang sejati itu adalah sukacita
ketika seharusnya mata jasmania ini itu tidak punya alasan untuk bahagia gitu. Tapi kok tiba-tiba di dalam hatinya menikmati yang namanya contentment dalam bahasa Inggrisnya. Menikmati yang namanya dipuaskan gitu. Menikmati yang namanya abundant, kelimpahan gitu. Menikmati yang namanya kelegaan gitu. Kelegaan itu di dalam dan kemudian pikirannya kok tiba-tiba pikiran itu bisa berkata bisa disebut jiwa juga gitu ya. Tenang gitu. Ku tenang sebab kau Allahku. Kata-kata ku tenang sebab kau Allahku itu saudara akan sangat memaknainya ketika benar-benar di dalam badai yang begitu hebat, ya kan? Saudara akan benar-benar menikmati yang namanya ku tenang sebab kau Allahku. Bayangkan nggak hebatnya pergumulan itu? Justru di dalam pergumulan yang berat itu, saudara bisa menemukan kehadiran Allah yang begitu nyata gitu. Nggak ada siapa-siapa. Bahkan tidak ada yang tahu. Tapi saudara, ya, saudara seperti yang di Habakuk 3 ya saudara ya. Sorry, bukan Habakuk. Ratapan ya. Benar Habakuk 3. Sekalipun pohon ara tidak berbuah, ya, pohon zaitun tidak berbunga, kambing domba lari dari kurungan, ya. Dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Habis, habis. Gitu. Saya menikmati keadaan-keadaan gitu, sudah, ya. Ya. Dimensinya macam-macam, ya. Yang Dorcas kemarin bilang. Dalam keadaan sakit, saudara bisa hal yang paling real saudara, ya. Nggak dibuat-buat, ya, nggak dibuat-buat. Dan saudara nggak bisa buat-buat juga untuk keluar dari rasa sakit, nggak bisa. Emang ada pil atau obat atau sirup yang tiba-tiba kayak magic gitu? Nggak ada, ya. Sehebat-hebatnya obat itu, ya ada masanya, waktu kerjanya gitu, ya. Ya, saudara harus merasakan yang namanya sakit itu. Gitu. Ketika saudara ada di dalam keadaan itu, ya, dan kemudian dimensi-dimensi yang lainnya, wah, ini gajian masih 4 hari, uang sekian gitu, wah, bergumul gitu, ya. Tetap itu persis tuh, ya, keadaan yang, ya, pohon ara tidak berbuah, pohon zaitun tidak berbunga, gitu ya, ya, dari kandang semua habis, gitu ya. Ya, tapi saudara, firman Tuhan di situ katakan, namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan. Saudara, tahu nggak mata air yang memancar itu? Itu bersorak-sorak di dalam Tuhan. Beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkanku. Maksudnya apa? Dia tahu bahwa ada pribadi yang bersama dia, gitu. Bukan berarti kemudian tiba-tiba pohon ara berbunga. Kemudian pohon zaitun ya tiba-tiba berbuah gitu. Enggak juga gitu. Gitu. Menarik loh saudara. Ya. Inilah jawaban gitu. Ini jawaban itu saudara. Jadi saya rindu nih saudara ya. Saudara bisa benar-benar menghidupi firman itu. Semakin saudara menyatu dengan itu, semakin saudara mengalami yang namanya kedewasaan gitu secara spiritual. Ya, dan itu enak sekali menikmati itu, ya. Pernah nggak saudara menikmati yang namanya sakit dinikmati gitu? Nah, saudara hanya bisa menikmati rasa sakit itu ketika saudara di dalam keadaan itu menikmati kehadiran Tuhan. Nah, di sini saya mau kaitkan dengan keberanian percaya itu. Di sini saya mau katakan, di sini tuh saya mau cerita mengenai keberanian percaya.
Nah, saya mau cerita satu peristiwa nih, saudara. Di ruang ICU, siapa yang pernah di ruang ICU? Pernah lihat ya orang di ruang ICU, saudara? Ya, di ruang ICU itu banyak alat gitu. Ya, alat-alat itu untuk apa? Untuk memberi kepada perawat, kepada dokter gitu ya, indikasi mengenai keadaan yang ada di dalam gitu. Di ruang ICU itu, saudara, ada suatu keadaan di mana yang dilakukan itu adalah treatment-treatment sejauh bagaimana dokter atau perawat menganalisa gitu. Tapi tidak ada kepastian gitu. Saya pernah ada di dalam ya keadaan itu, saudara ya, melihat ya keadaan yang mengerikan, saudara. Namanya pendarahan, bleeding, saudara. Ya, pendarahan, bleeding. Kalau saudara bayang kayak 4 kantong darah itu, satu kantong darah itu biasanya 250 cc. Saya ya, saya mendoakan gitu ya, seseorang di ruang ICU yang dalam dalam keadaan pendarahan. Saya dengan mata kepala sendiri melihat selang darah yang berasal dari rongga dada. Itu saya lihat aliran darah keluar. Saya lihat aliran darah itu keluar. Itu perawat, saudara. Itu perawat lebih dari 10 itu hanya berdiri di luar kaca. Di luar kaca. Nggak ada lagi di situ. Nggak ada lagi di situ. Yang ada di situ hanya saya dan ada seorang, saudara ya. Dia pendoa. Saya tahu dia pendoa karena mungkin ya rumah sakit itu eh, ada ada komunitas khusus kali gitu ya. Saya dan dia, saudara, yang ada di dalam. Dengan mata saya lihat darah itu mengalir, saudara, keluar dari dalam tubuh seseorang itu, mengalir keluar, saudara. Apa yang saudara mau buat? Saya berbuat sesuatu di situ, gitu. Nah, yang menarik nih, saudara ya, kan di situ kita kemudian dengan iman nih, saudara. Saudara kemudian bilang, Tuhan, berserukan kepada Tuhan. Tuhan, Engkau ada di mana? Gitu. Aku minta gitu. Aku minta. Saudara doakan. Aku minta dalam nama Yesus gitu. Aku minta dalam nama Yesus. Gitu. Pendarahan berhenti dalam nama Yesus. Sakitnya dipulihkan dalam nama Yesus. Kuasa di atas kayu salib. Pendarahan tetap jalan, darahnya tetap jalan, saudara. Itu eh, penampung darah di bawah penuh, penuh, saudara. Wah, itu perawat ganti lagi itu botolnya, saudara. Tindakan apa yang saudara buat? Nih, saudara perhatiin ini. Yang saya lakukan, saudara, tindakan di situ. Itu adalah membangkitkan, mengingat setiap firman, dan yang membangkitkan iman saya. Bahwa Tuhan selalu hadir. Nah, apa yang membuat saudara yakin bahwa Tuhan hadir? Apa yang membuat kita yakin bahwa Tuhan hadir? Karena saya adalah anak. Gitu. Relasi itu tidak dicari. Relasi itu tidak kemudian atas prestasi kita. Enggak. Relasi itu sudah ditetapkan gitu. Sudah menjadi identitas. Aku ini anak gitu. Aku ini anak. Jadi dia itu bapakku. Ketika anak berseru atau ketika anak tidak berseru, bapak tetap ada di situ. Bapak tetap menemani. Relasi itu tetap hadir dalam keadaan darah yang keluar dari situ gitu ya. Tetap bapak itu hadir di situ. Keyakinan engkau hadir. Jadi ketika kita berseru, saudara, Tuhan, ya, kami minta pertolonganmu, ya. Engkau turun tangan, engkau sanggup, mujizat pasti nyata, gitu kan, saudara. Setengah jam, hampir 1 jam berdoa seperti itu. Akhirnya, tahu nggak, saya dikasih, ya, saya dikasih di dalam hati saya itu bangkit begini, saudara. Penyerahan, penyerahan. Akhirnya saya doa gini, saudara ya. Di dalam nama Yesus, aku serahkan nyawanya. Aku serahkan jiwanya. Aku serahkan tubuhnya.
Wah, saudara, waktu berdoa seperti itu yang namanya ketenangan itu langsung hadir, saudara. Aku serahkan nyawanya, aku serahkan tubuhnya, aku serahkan jiwanya, aku serahkan tubuhnya di dalam. Artinya apa, saudara? Keyakinan kita, gitu. Keyakinan kita bahwa kita tidak ditinggalkan, bahwa kasihnya itu nyata, kasihnya itu hadir, kasihnya itu menguasai menguasai ruangan itu, menguasai keadaan itu, ya, menguasai pendarahan itu. Tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah. Itu penderitaan, pendarahan, saya nambah-nambahin itu ya, saudara ya. Tidak bisa, kasihnya itu tetap hadir di situ pada saat kejadian itu. Nah, bagaimana langkah iman kita? Langkah iman kita itu berserah, penyerahan penuh, bahkan semua. Nah, saudara, ini menariknya. Ketika saudara berserah penuh, tidak ada sedikit pun ketakutan yang tertinggal. Ketika kita tidak berserah penuh, ketakutan itu muncul, saudara. Ya, sehingga kita berteriak untuk minta pertolongan. Tapi kita menyerah penuh, tiba-tiba ketakutan itu hilang. Kenapa? Karena kita tidak ingin mempertahankan apa-apa. Itu. Ya, jadi ketika kita datang kepada Tuhan, ya, kita punya masalah nih. Ya, masalah apapun, saudara. Kita bilang, Tuhan, ini masalah. Tetapi aku percaya Engkau adalah Bapakku yang selalu setia. Sekali-kali Engkau tidak pernah meninggalkan aku. Itu. Aku anakmu. Itu ketika kita berbicara begitu, ketika kita berseru begitu, kita meyakini bahwa apa? Bahwa kita mendapat penyertaan atau kasih itu sempurna di dalam kita. Maka kita ketakutannya hilang, saudara. Nah, saudara, sulit untuk merasakan uh, kebahagiaan di situ. Karena apa? Karena atmosfernya tidak sama sekali tidak memberikan apa uh, uh, gambaran-gambaran yang bisa membuat kita berbahagia. Tapi saudara, kita memiliki sukacita yang ada di dalam. Nah, Yohanes pasal 7 tadi ayat 38 katakan, mereka yang percaya kepada aku itu dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Itu bicara mengenai pancaran gitu. Ya, atau cerminan gitu. Itu apa? Bersorak, beria-ria gitu karena Tuhan gitu. Nah, ini bisa terjadi ketika apa? Ketika kita menyadari bahwa kita ini memiliki identitas sebagai anak. Ketika engkau ada di dalam pergumulan, ya, apapun itu, kamu harus benar-benar yakin bahwa engkau adalah anak. Bukan karena kau usahakan, nih, bukan karena engkau baik, bukan karena engkau menjaga hidupmu bagaimanapun. Itu menarik loh, saudara. Ya, ini bisa 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 ini ya, bisa mengarah ke banyak hal. Ya, bisa bisa orang persepsi hal yang agak berbeda gitu ya. Tapi ini memang ini memang kebenarannya begitu, ya. Bahwa kita sebagai anak ini itu memang diberikan, itu pemberian gitu. Jadi kalau di dalam hatimu engkau menikmati yang namanya aku menerima anugerah, aku menerima kasih Allah. Pelihara itu. Pelihara firman itu bahwa engkau benar-benar mendapat kasih itu. Bahwa engkau adalah anak. Engkau adalah memiliki hubungan dengan Bapamu gitu. Jadi di dalam keadaan pergumulan, ya, engkau harus selalu menikmati firman Tuhan itu bahwa engkau dikasihi. Ya, karena engkau dikasih ini karena engkau adalah anak. Hubungan itu tidak pernah, ya, tidak pernah berubah, ya. Tidak ada yang dapat memisahkan saudara dari apa? Dari kasih itu, gitu, ya. Nah, ini yang akan membuat kita, ya, memiliki yang namanya mata air di dalam hati kita, gitu, ya. Bentuknya apa? Sekalipun di dalam pergumulan, saudara akan bisa bersorak gitu. Sekalipun di dalam pergumulan, saudara akan bisa bersukacita gitu. Nah, saudara mungkin tanya saya ya, apakah eh, apakah apakah ya apakah sesempurna itu kita bisa melewatinya?
Tidak, saudara. Ya, tidak. Jadi ada bagian di dalam diri kita ini yang memang itu belum selesai gitu prosesnya. Yaitu apa? Tubuh kita ini. Tubuh kita ini terwakili oleh indera-indera gitu, mata, telinga gitu ya, yang masih menangkap hal-hal yang ya secara kasat mata di dunia ini gitu ya. Kita bisa rasakan. Nah, yang saya mau saudara pahami adalah bahwa firman itu benar-benar bisa kita nikmati di dalam hidup ini gitu. Firman itu bisa benar-benar membawa kelegaan di dalam diri kita. Ya, firman itu yaitu keyakinan bahwa aku dikasihi gitu ya, bahwa saya ini adalah anak Allah, itu benar-benar menjawab keadaan tersebut gitu ya, menjawab keadaan tersebut. Nah, bagaimana caranya? Penyerahan penuh gitu. Penyerahan penuh ya. Eh, apa itu? Nantikan Tuhan berkarya indah pada waktunya. Jadi ketika saudara udah berserah penuh, ketika saudara sudah menyerahkan, ketika saudara berserah penuh dan tidak mempertahankan sesuatu pun, saudara ya, dengan kekuatan sendiri, itu menarik saudara. Yang kita kerjakan setelah itu adalah nantikan Tuhan berkarya indah pada waktunya. Itu satu dinamika ya di dalam hati kita yang bisa apa? Yang bisa membuat kita dapat melewati gitu, setiap pergumulan, bahkan setiap perjuangan ya yang kita ya apa? Yang setiap hari gitu ya, yang setiap hari kita bisa hadapi di dalam hidup ini ya. Jadi sekali lagi ya, keadaan itu saudara ya, keadaan itu akan membuat kita menjadi orang-orang yang segar secara rohani. Gitu. Segar secara rohani. Nah, perhatikan ya, segar secara rohani ini saudara, itu kita juga harus bisa mensiasati segar secara raga gitu. Tubuh kita nih, raga kita gitu. Ya, segar secara raga kita atau tubuh kita ini, ya. Itu dua itu harus kita perhatikan gitu, ya. Tapi yang pertama ya, malam hari ini yang saya mau sampaikan adalah hubungan kita dengan Bapa ya, yaitu kita sebagai anak itu benar-benar eh, akan mempengaruhi ya bagaimana kita melewati setiap pergumulan itu. Nah, ketika kita menyadari relasi kita, kita ini anak ya. Kita ini anak ya. Kita ini dikasihi ya. Kasih yang Bapa berikan kepada Yesus itu yang juga Yesus berikan kepada anak-anaknya ya. Yohanes pasal yang ke berapa itu? Pasal yang ke-15 ya. Itu sama itu ya. Kasih itu kita harus ini loh saudara ya. Kata yang dipakai itu adalah gini. Karena kamu hidup di dalam roh ya. Karena kamu hidup di dalam roh. Itu pakai kata eh, berulang-ulang untuk melakukan sesuatu di dalam roh. Itu menarik ya. Ya peripateo. Peripateo itu dalam bahasa Inggris itu ya, work in cycle atau apa berkeliling, berkeliling. Jadi apa yang kita ulang-ulang lakukan gitu. Karena tuntunan dari roh itu akan membuat kita saudara ya benar-benar bisa bersorak, bisa beria-ria di dalam Tuhan gitu, di dalam Tuhan. Tubuh masih tubuh sakit nih, dalam keadaan sakit. Tapi saudara masih bisa menikmati yang namanya kehadiran Tuhan itu. Nah, saya tadi membawa saudara ke dalam hal praktis dua hal tadi ya. Bahwa ketika ada di dalam keadaan gitu, saudara, aku berserah, serahkan segala-galanya. Jangan pertahankan gitu ya. Berserah penuh kepada Tuhan. Dan yang kedua apa saudara?
nantikan Tuhan berkarya gitu. Ada waktunya dia. Ya. Nah, tahun lalu ya saya ikuti nih saudara ya. Saya ikuti dengan satu hal yang memang sangat berkaitan langsung. Ketika kita sudah menyadari bahwa kita ini adalah orang yang benar-benar dikasihi karena identitas kita sebagai anak, di dalamnya itu kita berserah kan, kita berserah. Dan kemudian apa? Kita menantikan Tuhan. Nah, masalahnya kadang-kadang di sini saudara. Ya, kalau sakit kan kadang 3 hari kok belum ada perubahan, 4 hari. Nah, saudara, nantikan Tuhan berkarya. Nah, ini tidak terlepas nih, saudara, bahwa ingat ya, ingat, apapun yang terjadi, Allah itu mengendalikan segala sesuatu. Itu Dia adalah Allah yang mengendalikan segala sesuatu. Tidak ada nih, saudara ya. Coba baca ya ayatnya ya. Ayub pasal berapa ya? Em, Tidak ada rancangannya yang gagal, saudara. Ya. Jadi segala sesuatu itu di dalam kehendak rencananya, saudara. Ya, ada apapun yang terjadi nih di dunia ini, saudara. Tidak ada yang terjadi itu di luar rencana Tuhan. Jadi ketika itu terjadi, nah benar ya. Ayub 42 ya ayat 2 ya. Tidak ada rancangan yang gagal. Jadi menarik ya, saudara catat beberapa poin ya. Jadi ketika kita fondasinya adalah saudara harus nih, saudara ya, ini penting ya. Tubuh kita yang hina ini, kemah yang sementara ini, itu jatuh di bawah sinful nature gitu ya. Keadaan yang uh, ingin selalu untuk melakukan memuaskan keinginan dagingnya. Nah, ini itu memprovokasi kita gitu. Memprovokasi kita bahwa kita ini uh, kita harusnya nggak sakit gitu. Kita harusnya tidak punya masalah ekonomi. Menarik nggak saudara? Jadi provokasinya begitu. Kamu harusnya tidak punya masalah ini. Kenapa? Karena kamu harusnya dipuaskan tuh keinginan kamu. Keinginannya apa? Ya keinginan dagingnya kan gitu. Dagingnya nggak boleh sakit. Dagingnya itu harusnya eh, dipuaskan keinginannya. Dibuat enak. Makan. Matanya harus puas gitu. Gitu ya. Eh, Keinginan untuk dihormatinya harus dipuaskan itu. Jadi itu adalah natur dosa tuh, natur dosa. Sehingga kalau kita jatuh di dalam sakit atau pergumulan, sakit atau pergumulan karena kurang ekonomi, kemudian akhirnya tidak bisa beli ini, tidak bisa beli ini, kemudian tidak bisa pergi ke sana untuk tidak bisa memakai ini sehingga dihormati gitu ya. Akhirnya seolah-olah nih saudara ya, seolah-olah ada di dalam masalah gitu. Nah, sementara di satu sisi yang lain ya, eh, kasih Allah gitu ya, kasih Allah gitu ya, kasih Allah yang eh, yang apa yang eh, di yang dikerjakan oleh Roh Kudus itu di dalam kita ya. Karena Roh itu ada di dalam kita. Dia mengatakan bahwa apa? Kamu anak gitu. Ya. Roh itu sama roh kita itu berseru ya Abah ya Bapa. Karena roh itu ya membuat kita ini anak gitu. Benar-benar harus dikembalikan ke situ. Ya, sehingga apa? Kamu nggak boleh diperbudak oleh yang lain. Kamu nggak boleh, kamu nggak boleh terikat sama rumus yang mengatakan bahwa kalau daging kamu itu dipuaskan, maka kamu baru bahagia. Nggak boleh terikat sama itu. Nggak boleh diperbudak oleh itu. Itu kamu nggak boleh diperbudak oleh itu. Ini yang menarik, saudara. Sehingga apa? Ru- apa eh, Kekuasaan dari firman itu ini menjadi sangat penting bahwa aku ini anak Allah. Dalam keadaan seperti ini, aku harus meyakini bahwa aku ini mendapat kasih yang sempurna. Sekali-kali Allah tidak pernah meninggalkan aku. Tidak ada satupun keadaan-keadaan daging, sakitkah, kekurangan apapunkah gitu ya, kebutuhan apapunkah yang membuat saya dapat terpisah dari kasih ini. Nggak ada gitu. Nggak ada. Bahkan tidak siapa-siapa, bahkan tidak ada apa-apa gitu. Saudara, nggak ada kuasa di surga dan di bumi gitu ya yang dapat memisahkan, nggak ada gitu. Intimidasi, dakwaan dari siapapun gitu ya. Jadi bukan hanya iblis,
apapun dan siapapun nggak boleh ada gitu. Yang membuat saya bisa apa? Bisa terpisah dari kasih ini. Aku dikasih, aku adalah anak. Nah, ketika aku dikasih, aku ada anak, ini akan menuntun saya dan saudara. Aku berserah. Saudara akan berserah penuh. Bahkan di ujung sesuatu yang berkaitan dengan nyawa, kau bilang, aku serahkan ke dalam tanganmu nyawa, jiwa, dan tubuh ke dalam tanganmu. Itu selesai, saudara. Saudara benar-benar akan dibawa kepada satu apa? Ketenangan jiwa. Gitu. Ya. Nantikan. Nah, dan lihat dia bekerja. Lihat dia bekerja. Ya. Lihat dia bekerja. Ya. Dan di dalam situ, ya kadang-kadang nih kita kurang sabar. Ya, wah, namanya. Karena apa? Dalam pengaruh keinginan-keinginan daging, dalam pengaruh tubuh yang fana. Nih, dalam pengaruh keinginan natur dosa gitu, ya, dalam keinginan pengaruh natur dosa, gitu. Kita nggak sabar, nih. Kita nggak sabar. Lagi-lagi ya saudara, kita meleset itu, ya. Tujuannya kita meleset, ingin berujung hanya, ya, hanya nih, Pak, gue pingin sembuh sekarang, begitu kan? Gitu. Gue ingin sembuh sekarang. Ya, aku ingat nih saudara, aku punya teman dulu ya, dia udah putih rambutnya ya, teman rohani gitu ya saudara. Dia bilang begini, Tuhan, kalau sakit ini, kalau di dalam sakit ini, kalau melalui sakit ini, namamu akan dipermuliakan. Jangan cabut sakit ini, Tuhan. Gitu. Dia tulis itu, saudara. Nah, bayangkan nggak, saudara, begitu? Artinya apa? Dia tidak nih, saudara ya. Dia tidak melihat sesuai dengan jarak pandang matanya, saudara. Tetapi dia melihat melampaui apa yang dia bisa lihat. Makanya Paulus katakan, kami memperhatikan bukan yang kelihatan. Karena yang kelihatan itu sementara. Tapi kami memperhatikan yang tidak kelihatan. Kalau Allah izinkan kau sakit. Kalau Bapa yang mengasihi engkau izinkan kau sakit. Kalau Bapa yang mengasihi, sungguh-sungguh kasihnya sempurna. Izinkan kau masuk dalam pergumulan ekonomi. Pastilah. Itu bukan nih. Tidak ada di antara pergumulan itu yang tidak dia ketahui. Tidak ada dari hal satupun dari pergumulan itu yang di luar dari pantauan matanya gitu. Pasti segala sesuatu ada di bawah kendalinya. Nah, kalau sampai saudara dan saya masuk ke dalam pergumulan itu, kata Daud masuk dalam lembah-lembah bayang maut itu, saudara harus yakin dia itu mengendalikan segala sesuatu. Dia itu pasti, saudara, itu pasti dia memiliki sesuatu yang apa? Yang mulia, yang dia pasti kerjakan. Ketika saudara keluar dari situ, saudara pasti mendapatkan apa yang sesuai dengan rancangannya. Makanya di dalam keadaan itu apa yang kita harus lakukan? Penyerahan penuh dan nantikan dia bekerja. Saat kita nantikan dia, kadang kesabaran kita hilang. Ingat satu hal, tidak ada rancangannya yang gagal. Segala sesuatu itu ada di bawah kendali Tuhan. Di dalam keadaan apapun nih, ya saudara ya, ingat ya bahwa engkau adalah anak, gitu. Sekali-kali, ya. Kadang-kadang gini lah, saudara. Kadang-kadang begini ya. Saya tuh ditegur Tuhan nih. Kadang-kadang begini. Saya nih, saudara. Kadang-kadang dengan lagu itu kan, berkali-kali kau menolong, berkali-kali kau kuatkan. Tuhan tuh tegur gitu. Tegur, dia bilang gini, apa? Jadi fondasi itu kurang kuat rupanya, saudara. Jadi kita kadang-kadang bilang gini, kan Tuhan selama ini tolong kan. Kemarin kan Tuhan tolong. Enggak, bukan karena itu. Kalaupun kemarin itu Tuhan tidak tolong, Tuhan yang sama tetap hadir karena dia itu sempurna kasihnya di dalam kita. Jadi Tuhan tuh mau bawa kita di situ, di identitas
di posisi yang sesungguhnya, yang sejatinya. Engkau adalah anak Allah. Engkau sekali-kali tidak pernah ditinggalkan. Dan ini saudara, tidak ada apapun, tidak ada siapapun yang dapat memisahkan engkau dari kasih yang sempurna itu. Nah, ketika saudara di dalam situ, saudara menyerahkan. Jadi jangan buru-buru berserah. Jangan buru-buru berserah. Jangan buru-buru. Saudara tahu nggak? Mana ada orang yang sungguh-sungguh ikut Tuhan dan tidak punya pergumulan? Pasti dikasih pergumulan. Betul, loh iya, Yesus yang bilang. Semua saudaramu ya, di seluruh dunia katanya itu mengalami penderitaan yang demikian. Gitu. Itu. Ya. Jadi memang harus begitu. Petrus bilang, maksud dari semuanya itu adalah untuk memurnikan iman. Nah, iman yang tidak murni itu tidak mungkin jadi sempurna. Dan tujuan dari iman itu adalah keselamatan jiwa. Jadi jelas, saudara dan saya yang mau selamat, itu bukan dikaruniai hanya untuk percaya, tetapi juga untuk menderita. Tidak berhenti di situ, karena setiap yang menderita memang pasti dimuliakan. Rancangannya itu. Jadi saya sebenarnya, saudara, hanya ingin bercerita mengenai bagaimana desainnya Tuhan itu sungguh-sungguh bekerja gitu di dalam kehidupan saya. Sehingga saya ingin firman yang sama itu mengambil bagian itu di dalam diri teman-teman semua. Persis sama seperti Yohanes pasal 4 ayat 14 tadi. Air yang kuberikan itu tidak akan membuat kau haus lagi. Bayangkan ya, emang kita dikasih. Ingat ya, itu pemberian. Jangan pernah nih, ada orang kita di sini bilang, wah mungkin kemarin karena gue nggak renungan ya, nggak doa, nggak ada urusan. Nggak ada urusan. Bayangkan nggak, saya berani ngomong kayak gini. Ini ada konsekuensinya loh. Tapi konsekuensinya itu urusan nanti. Jadi gini saudara ya. Bukan karena saudara hidup kudus, terus saudara jadi anak. Enggak sama sekali. Karena saudara mengerti saudara adalah anak. Dari situ muncul kehidupan yang kudus. Itu begitu cara kerjanya. Jadi secara original nih saudara. Yesus berkata begitu. Air yang kuberikan, saudara diberi. Saudara diberi. Itu pemberian Allah. Bukan karena usaha. Air yang kuberikan itu tidak akan membuat engkau haus lagi. Nikmati itu saudara. Nikmati. Ya. Nikmati itu. Saudara akan menikmati kelegaan. Dan air ini itu akan menjadi mata air. Maksudnya adalah roh itu ada di dalam saudara. Sehingga ini membuat saudara menyadari bahwa engkau anak Allah. Engkau anak Allah. Ingat kata-kata ini. Tidak ada apapun, tidak ada siapapun yang dapat memisahkan saudara dari kasih yang sempurna itu. Roma pasal 8 ayat ke-33 sampai ke-35. Apa yang dapat memisahkanku dari kasih-Mu, Tuhan sahabatku? Aniayakah, penderitaankah? Tak satu pun, tak satu pun. Ingat saudara ya, di dalam keadaan seperti itu desain. Ingat ya, itu desain. Kita ini dipanggil bukan hanya untuk percaya, tapi memang untuk menderita. Karena kalau saudara menderita, anak itu datang nanti, saudara pasti dimuliakan. Tidak ada kemuliaan tanpa penderitaan. Nggak ada. Jadi desainnya itu memang begitu. Makanya Yakobus tulis, anggaplah sebagai satu kebahagiaan kalau engkau jatuh di dalam berbagai-bagai pencobaan. Itu desainnya. Emang desainnya. Nah, saya ini saudara ya, hanya mau cerita ulang. Pasti saudara udah pernah dengar ini. Tetapi karena ada pergumulan yang saya lewati. Gitu ya, ada pergumulan. Benar. Saudara bayangkan, bahkan sampai di ujung nyawa nih. Ngomong nyawa saudara. Ya, bayangkan saudara ya, lihat darah keluar, ngalir saudara. Ya, itu udah. Ya, itu semua bunyi di ruang ICU itu. Oh, lihat semua saudara. Apa yang saudara buat?
identitas saudara adalah anak. Gitu. Sekali-kali dia tidak akan pernah tinggalkan. Dan tidak ada apapun, tidak ada siapapun yang dapat pisahkan saudara dari kasih Allah. Apalagi cuma masalah ekonomi. Ya, saya nggak mau bilang maaf. Ya, apalagi hanya sebenarnya nggak ada ukurannya, saudara. Ya, semua itu relatif. Ya, tetapi yang pasti adalah Anda itu adalah dikasih. Ya, kesadaran bahwa kita ini dikasih itu mengubah banyak hal. Ketika saudara sampai di situ, saudara akan berserah penuh. Hanya ketika saudara sampai di situ, saudara bisa berserah penuh. Ya, berserah penuh. Dan setelah itu nantikan dia bekerja. Di dalam penantian saudara kadang tidak sabar. Ingat, Allah megang kendali. Ya, tidak ada satu rancangan maupun yang gagal. Ya, tidak ada satupun yang terjadi di luar kehendak dia. Gitu. Nah, saudara jangan bilang kapan ini terjadi, kapan ini selesai. Saudara, saudara dan saya memang didesain untuk dimurnikan. Saudara dan saya memang didesain untuk dimuliakan. Saudara dan saya dimuliakan kalau imannya jadi sempurna. Nah, iman yang sempurna ini, saudara, hanya bisa terjadi kalau imannya dimurnikan. Dimurnikan melalui apa, saudara? 1 Petrus pasal 5, ya. Ayat yang ke-7. Melalui apa? Setiap apa? Ada api, saudara, ya, yang kita harus lewati. Nah, anggaplah sebagai kebahagiaan kalau engkau jatuh dalam berbagai pencobaan. Ya, semakin saudara masuk, ya, semakin saudara dekat, saudara akan semakin dimurnikan. Dan anggaplah sebagai satu kebahagiaan. Ya, nikmati itu. Ingat, Yesus katakan, barang siapa yang percaya kepadaku, menurut kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air itu. Nah, ini gambaran apa? Bersorak-sorak, beria-ria di dalam Allah. Ya, sekalipun apa? Pohon ara tidak berbuah, pohon anggur tidak menghasilkan, kambing domba lari dari kandang, ya tidak ada satu pohon. Artinya habis-bis, saudara, ya. Tetapi saudara tetap beria-ria dan bersorak-sorak di dalam Tuhan. Wah, itu luar biasa, ya. Amin. Bapak, kami mengucap syukur. Meteraikan setiap firman ini, dan setiap firman ini biarlah Roh Kudus Engkau yang membawa setiap anak-anak-Mu untuk semakin tenggelam di dalam kebenaran-kebenaran firman ini. Dibawa lebih dalam lagi supaya firman ini berbuah, mencerminkan, mengalir keluar Tuhan dari dalam hidup mereka. Melalui setiap pergumulan, bahkan sekalipun perjuangan di dalam hidup mereka. Sehingga sungguh-sungguh kerajaan Allah itu hadir di tengah-tengah mereka. Kerajaan Allah itu sungguh-sungguh menjadi atmosfer dalam hidup mereka. Damai sejahtera Allah itu sungguh-sungguh memerintah di dalam hati dan pikiran mereka. Di dalam setiap pergumulan yang mereka lewati. Di dalam setiap perjuangan hidup yang mereka lewati. Sehingga mereka seperti lampu yang diletakkan di atas kaki Dian yang bercahaya menjadi terang di tengah-tengah dunia yang gelap ini. Di dalam nama Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Amin. Amin, amin. Terima kasih.